Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, di minggu pagi ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bareng di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fama birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mengumumkan ya. Insya Allah mentoring TLOC bulan ini Ahad, Jumat besok ya, tanggal 26 sampai 28. Bagi teman-teman alumni bisa riset gratis ya. Dan juga terima kasih ya pada para sahabat yang sudah saweran. Insya Allah akan jadi pahala yang jariah ya, karena dibuat belajar ini, saudara. Dan sekalian menginformasikan, insya Allah kelas parenting lanjutan ini tetap akan membedah buku Dr. Sefali dengan judul The Awakened Family. Oke, insya Allah kita akan eh, kelasnya di tanggal 8 Februari ya, Isra Mi'raj. Terima kasih. Monggo Kang. Tes lunas, Jum. Alhamdulillah. Ya, man. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Kita lanjutin kembali program titik balik perubahan kita. Wah, ini kelas semalam ya, tuntas. Sekarang kita pindah ke dissolving ego. Ini tanya jawab ya. Bagaimana agar meditasi bisa selalu ada di dalam eksistensi keseharian seseorang? Jadi kadang-kadang kan meditasi itu hanya dilakukan pada ruang waktu tertentu yang tidak menjadi hal yang natural gitu ya. Artinya dia sebuah doing gitu kan. Ini dijawabnya hanya dengan senantiasa mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang what is. Apa yang melakukan tindakan, pembicaraan, pikiran, pengamatan. Sebuah fokus perhatian tanpa bahasa. Jadi kan ceritanya itu ya, ada 3 jenis being kan. Ada 3 jenis being. Jenis yang pertama itu being yang jenis yang orientasinya atau jenis having lah. Kemudian jenis yang orientasinya doing. Ketiga, jenis yang orientasinya on becoming. Jadi katakan ini sebagai jenis kesadaran aku gitu ya. Jenis kesadaran aku. Nah, lagi-lagi nih saya mengingatkan gitu ya. Saya mengingatkan bahwa yang namanya spiritualitas itu, ya tak?
Indonesia itu kalau ngomongin spiritual itu masih soal value gitu kan. Masih banyak kan tuh ngomongin value itu bagus. Cuman itu belum masuk ke kesadaran spiritual. Masih value spiritual. Karena kalau ngomongin spiritualitas, objek materinya itu kan pasti aku gitu kan. Objek materialnya pasti aku. Wujud yang dikuliti itu aku gitu kan. Wujud yang dikuliti itu aku. Nah, setidak-tidaknya itu aku ini kemarin sudah kita bahas ya di kelas mentoring, apa itu di kelas kamisan ya. Aku ini kan dia ada dua konteks. Jenis kesadaran aku atau jenis aku itu bisa sebagai konteks dalam mengalami kehadirannya. Konteks dalam mengalami kehadirannya. Jadi tiap jenis aku itu dia sudah mengalami kehadirannya sesuai dengan jenis akunya. Konteks itu satu ya. Ini dia berarti terkait dengan konteks ma'rifatullahnya itu. Konteks ma'rifatullah. Selain itu, jenis kesadaran aku juga menjadi konteks dalam menilai lapangan. Bentar ya, pulpen saya lagi harus diganti. Ya, menjadi konteks bagi lapangan ya. Kita benahin dulu konteks. Kalau ini konteks bagi kehadirannya ya. Kita bikin yang canggih lah bahasanya ini. 2024. Jangan, oh itu maksudku. Bagi kehadirannya. Konteks ma'rifatullah. Juga konteks bagi lapangan. Psikologis. Fisik. Sosial, dan lain-lain. Artinya, aku itu pada konteks bagi lapangan psikologis, fisik, dan sosial, ini berarti terkait dengan ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs. Sampai sini clear nggak nih? Jadi jangan main-main sama jenis aku. Dia adalah konteks. Dia adalah inti ma'rifatullah dan inti ma'rifatun nafs. Coba, sampai sini clear nggak? Jangan angguk-angguk, bagus nih ya. Ya, terus dulu semua, saya ke toilet dulu.
Salis. Wih, bagusnya ya, kata Bang Abdul Abdul. Oke. Ya. Harus ngerti, harus jelas. Jadi, itulah spiritualitas itu. Tidak hanya pada value, tapi dia meliputi seluruh aspek hidup setiap jiwa, tiap orang, baik yang marifatullah maupun yang marifatun nafs. Jadi dia kalau digambar itu, ini kalau marifatullahnya, ini yang marifatun nafsnya. Gitu. Itu babnya bab tentang aku. Jenis akunya yang dibahas. Jenis aku. Nanti kita bahas lebih dalam besok ya di kelas mentoring. Kalau di sini kan cuma setengah jam ya. Hanya ini buat ngining-ngining doang asli. Setengah jam mau bikin apa? Ini kita bahas 5 tahun aja belum selesai semua ini. Belum selesai. Jadi kalau ada masalah di lapangan psikologis, lapangan fisik, lapangan sosial, itu masalah atau inti masalah itu adalah pada jenis kesadaran aku gitu. Jadi nggak usah orang ini sebenarnya itu belum punya kebutuhan untuk marifat pada kehadirannya. Masalah psikologi saja numpuk nggak terselesaikan. Masalah fisik, masalah sosial. Indonesia itu kan masih di level ya marifatun nafs. Itu kalau mau berhenti dulu di marifatun nafs, itu cukup sampai dimensi ke-6. Belajarmu sudah situ aja. Nggak usah ke atas marifatullah itu, nggak usah. Nanti ditanyain tetangga itu kok nggak ada hasilnya ya belajar spiritual sama PCI. Nah, PCI lagi yang salah. Gitu. Jadi kamu stop dulu sampai dimensi ke-6 saja. Nggak usah lanjut-lanjut sampai dimensi ke-7. Karena persoalan terbesar itu bagi masyarakat Indonesia itu ada pada dia belum tuntas marifatun nafsnya. Belum tuntas. Istri masih keteteran. Ya kan? Anak-anak masih merasakan rumah itu udah kayak camp militer. Ya latihan kayak rumah kungfu. Itu urusannya dengan ya inilah konteks aku bagi lapangan psikologis, fisik, dan sosial. Ini namanya kalau kamu selesai bab ini, kamu jadi manusia seutuhnya. On becoming holistic person. Holistic person. Person, apa bedanya dengan people? Kalau people itu bentuk jamak, kalau nggak salah tuh ya. Kalau person itu bentuk tunggalnya. Kemarin tak bilangin orang itu people. Oh people tuh bukan person. Yang nggak tahu pokoknya people. Berarti itu sama aja. Itu hanya soal tunggal atau jam. Ya saya bodoh-bodohin gitu aja udah. Bukan bodoh-bodohin sih, nguji. Dia ini hafalan apa enggak? Dia mengerti konsepnya. Oh iya, orang itu bukan person bang, enggak, people. Oh people, berarti salah saya tertawa aja.
Padahal ya sami mawon itu hanya soal mana yang jamak, mana yang tunggal. Ya itulah ya. Saya kirain person loh, bangnya nggak tahu saya. Banyak orang itu people gitu. Oh, katanya baru tahu ya, hebat Bang Aswar ini. Langsung dia salahin dirinya. Oh, hebat Bang Aswar ini. Emang Bang Aswar ada aja yang kita tidak tahu dia tahu gitu. Nah, saya bilang ini udah kena waham nih, waham Aswar-Aswar ini. Wong dirinya juga benar, malah dia langsung salahin dirinya. Oh, berarti salah semua yang kita pelajari selama ini. Ya, saya bilang, ya mungkin lah. Pokoknya orang itu ya people gitu saya. Nah ini di akhirnya, moga-moga orangnya nggak datang. Itu ya. Indonesia itu hanya ujar-ujar doang itu marifatullah. Gimana mau selesai marifatullah? Lapangan psikologis masih dendam sama istri karena dikopio. Masih dendam sama mertua karena digebuk. Jadi ini harus inilah. Makanya itu kenapa bab tentang konteks kehadirannya itu dia setelah dimensi ke-6 dipelajari gitu. Setelah dimensi ke-6, mulai dimensi 7 ke atas lah. 7 plus. Jadi dimensi 7 ke atas itu yang ini ya. Kita terangkan lagi nih biar rapi 2024 kok masih nggak jelas iki spiritual. Ceramah spiritual, mari kita meningkatkan spiritualitas. Apa? Tapi nggak jelas objek material spiritual itu apa jane. Dari kecil aku dengar ceramah kayak begitu. Tapi dia tidak pernah dikaji sebagai ontologisnya apa sih? Ya kan? Ontologisnya itu apa? Jadi kita lalu apa-apa semua dikasih spiritual gitu. Ya kan? Apa-apa dikasih spiritual tanpa ngerti ontologisnya. Oh itu bagi saya, aduh. Bagi saya itu, aduh. Jadi kita itu kalau belajar apa-apa itu harus tahu lapangannya. Harus tahu struktur lapangannya begitu. Nggak bisa kita belajar, namanya belajar ilmu kan harus ada feel-nya kan. Harus ada lapangan keilmuannya, nggak bisa hanya percaya-percaya saja, itu bukan ilmu. Itu namanya motivasi. Itu. Ya, bagi ini kita perjelas lapangan spiritual itu apa. Yaitu aku. Lalu aku itu bagaimana diterangkan? Dia dalam dua konteks. Sebagai bab ma'rifatun nafs, itu kita akan mempelajari bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ini loh, sampai dimensi ke-6. Sini aja udah. Gak usah tinggi-tinggi, mau jadi avatar. Hari kita urus dulu persoalan sehari-hari kita. Gimana itu biar kita tidak mendengar bunyi tit, token habis. Ya. Jadi sampai sini, nah lapangannya sini, ini baru marifatullah. Kita gambarin ya. Kalau sampai sini ini kamu menjadi makhluk sosial. Gambarin. Yang ini kamu jadi kensegulu nih, dimensi 3. Kalau bahasa munanya kensegulu. Kensegulu itu manusia egois, manusia individual gitu. Kensegulu kalau bahasa munanya. Individual. Kalau yang ini kamu menjadi manusia makhluk sosial.
Ini kamu punya otak tapi belum punya hati. Manusia pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Belum ada hatinya ini, dua ini. Masih brain. Nanti di sini baru dia ngomongin soal manusia spiritual. Ini, manusia transenden. Nah, ini nanti menjadi bab marifatun nafs. Nah, ya. Babnya sampai sini. Dah. Jadi belajar konteks aku sebagai inti dari lapangan kemanusiaan kita. Bab mari. Aku sebagai konteks bagi lapangan kemanusiaanmu sendiri. Kemanusiaan. No loh. Biar jelas, di situ ada psikologis, ada fisik, ada negara, ada macam-macam lah. Yang ini intinya, yang ini. Udah, selesain dulu itu. Biar ada prestasi, biar kamu nggak ditanyain, percuma 500. Indomie masih belum bayar. Di warung. Ya gitu ya. Paham konsep itu udah bagus. Yang masih level bawah itu, kalau paham konsep itu udah bagus kan. Mengalami itu gampang. Asalkan rapi konsepnya. Yang sulit itu kalau salah konsep. Ya. D3 lapangan Kensegulu. Ya, betul Bang Abdul. Jadi pagi ini kita rapiin dulu lah ya, rapiin dulu konsep buat tahun 2024 loh ini. Kita masih ngomongin spiritual tuh udah jelas gitu. Tapi kata itu kita gunakan di mana-mana seolah-olah itu menjadi wabah bagi masyarakat ini. Dikit-dikit, wah kamu kecerdasan spiritualnya nggak bagus. Ya apa sih ukurannya? Dikit-dikit nggak bikin cemas aja. Ada diagnosa, tapi nggak ada ontologis. Biasa nih. Nah ini baru, nah lihat ya, sing gitu. Ini yang dipelajari adalah aku sebagai konteks bagi kehadirannya. Nah, itu dia. Udah itu aja pagi ini. Nggak usah terlalu banyak materi. Udah kamu print model ini, yang minta PDF-nya, japri saya, print yang bagus, baru kamu tulis seperti ini. Baru tempel di buku, apa semua buku lah. Jadi kamu tahu ontologisnya itu jelas, sehingga bisa dikembangkan, bisa diteliti, bisa didiskusikan, bisa disimposiumkan dengan konteks yang jelas. Seperti itu ya. Udah itu aja pagi ini, nggak usah bahas meditasi, karena itu nggak pernah dilakukan kan. Kita kontemplasi, wes. Ini aja pokoknya tuh ya. Kamu print ini, jadi saya kasih ke Mas Camin, jangan japri ke saya, soalnya jarang balas. Jadi saya kasih ke Mas Camin saja, minta ke Mas Camin ya. Mas Camin walaupun belum bayar Zoom, gak sabaran Zoom dikasih loh kalau minta. Kamu jangan aplikasi. Ya oke ya. Oh ya ini bebas. Sabaran Zoom, gak sabaran Zoom, boleh minta ke Mas Camin. Siap dilayani ya Mas Camin? 86 layan. Oke. Itulah, jangan sampai kamu hanya yang sabaran Zoom yang saya kasih, kalau enggak ya sudah. Jangan, ini umum. Soalnya kadang-kadang politik marketingnya jalan juga.
Bagus lah itu ya, marifatun nafs. Oke lah, itu dulu ya. Kalau kita ngomongin spiritual itu, ngomongin aku. Jadi sebenarnya itu kalau sudah belajar spiritual, itu selesai kamu menjadi manusia seutuhnya, maupun menjadi hamba seutuhnya. Gitu. Karena aku itu adalah konteks bagi lapangan kemanusiaan, dan aku itu konteks bagi lapangan kehadirannya. Gitu loh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Yang mau PDF gambar tadi bisa japri ya. Baik yang sudah saweran atau yang mau menyusul. Boleh, langsung aja japri. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.